Kembali lagi bersama Sinema Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Run All Night yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang aksi balas dendam yang dilakukan seorang sahabat karena telah membunuh anak satu-satunya yang ia sayangi. Di awal film, terlihat seorang mantan pembunuh bayaran bernama Jimmy yang sedang menunggu kedatangan seseorang di sana. Ketika orang yang ditunggunya telah datang, ia pun menjumpai orang itu. Di sana, terlihat seorang anak muda bernama Danny. Tujuan Jimmy ke sana adalah untuk meminjam uang kepada Danny, karena alat pemanas yang ada di rumahnya telah rusak. Danny adalah seorang anak dari mantan bandar narkoba yang sekaligus menjadi temannya Jimmy bernama Shawn. Ketika itu, Danny memberikan uang kepada Jimmy dengan syarat bahwa ia harus menjadi Santa Claus di rumahnya karena Santa Claus yang ia sewa tidak jadi datang. Dengan terpaksanya, Jimmy harus melakukan itu karena ia membutuhkan uang dari Danny. Di lain tempat, terlihat seorang pria bernama Mike. Ia adalah anak dari Jimmy yang sedang berlatih tinju sambil direkam oleh anak didiknya bernama Light. Pada sebuah bar yang sekaligus menjadi markas dari Shawn, terlihat Danny beserta temannya orang Albania yang menawarkan sebuah heroin kepada Shawn. Tetapi Shawn tidak menerima heroin itu dan mengatakan bahwa ia telah berhenti dari bisnis narkoba, lalu menyuruh orang itu untuk segera pergi karena teman-temannya akan datang untuk merayakan Natal. Dengan berat hati, orang Albania itu pun pergi dan meminta Danny untuk mengembalikan uang yang telah ia berikan untuk menjamin bahwa ayahnya akan menerima heroin itu. Karena tidak diterima, orang Albania itu pun terpaksa meminta uang itu kembali. Danny yang kesal kepada ayahnya langsung menanyakan alasan ayahnya untuk tidak menerima tawaran dari temannya itu. Namun, ayahnya mengatakan bahwa semuanya telah berubah dan menyuruh Danny untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Pada rumah Mike, terlihat mereka sedang bersiap-siap untuk pergi ke rumah pamannya yang bernama Ricky. Namun ketika itu, Mike tidak bisa pergi karena ia harus bekerja pada malam hari untuk mengantar pelanggan dan menyuruh istri beserta anak-anaknya untuk pergi duluan. Jimmy yang sedang menjadi Santa Claus di rumah temannya Shawn sedang mendengarkan anak-anak yang ada di rumah itu bercerita. Ketika itu, Jimmy sempat melecehkan seorang ibu dari anak-anak di sana. Dan ternyata ibu itu adalah istri temannya yang bernama Frank. Frank pun marah pada saat itu, namun ditenangkan oleh orang di sana. Jimmy mencoba untuk berdiri, dan tanpa disengaja, ia memegang besi yang panas, sehingga membuat ia kesakitan. Lalu ia dibawa ke kamar mandi. Shawn pun datang menghampiri Jimmy, lalu menyuruh anak buahnya untuk memberi makan Jimmy setelah itu. Shawn kemudian menghampiri Jimmy yang sedang berada di kamar rumahnya, lalu bercerita tentang masa lalu mereka bersama teman-temannya ketika berada di kamar itu. Tetapi teman mereka harus tewas karena bisnis narkoba yang dijalani Shawn ketika itu membuat mereka harus terbunuh. Mike pun bekerja sebagai supir yang sedang mengantar dua orang. Dan orang itu adalah temannya Danny yang sedang menuju ke rumah Danny untuk meminta uangnya kembali. Jimmy yang sedang berada di bar dihampiri oleh detektif Harding bersama temannya untuk meminta nama-nama orang yang telah dibunuh oleh Jimmy ketika dirinya masih bekerja dengan Shawn. Tetapi ketika itu Jimmy tidak memberitahukan hal itu dan hanya menyuruh mereka untuk pergi. Teman Danny yang meminta untuk uangnya dikembalikan akhirnya sampai di rumahnya Danny dengan ditunggu oleh Mike di luar rumah. Ketika itu, Danny hanya memberikan separuh uang yang ia dapatkan dari temannya. Tiba-tiba Danny mengeluarkan senjata dan menembak orang Albania itu beserta teman-temannya. Salah satu dari orang Albania itu berhasil keluar dari rumah Danny dan mencoba untuk meminta pertolongan kepada Mike yang berada di dalam mobil. Sebelum kejadian tersebut, Mike melihat Light sedang mengendarai sepeda pada malam hari. Mike memanggilnya dan menyuruhnya untuk pulang. Tetapi Light menolak. Namun Mike mencoba untuk mengancam Light dengan memberitahukan ibunya bahwa ia bersepeda pada malam hari. Hal itu pun membuat Light takut. Dan Light pun mau pulang jika Mike memperbolehkan dirinya untuk memasuki mobil yang digunakan oleh Mike. Mike pun setuju dengan hal itu.
Ketika di dalam mobil, Lake menghidupkan musik kesukaannya, lalu bernyanyi sambil merekam di sekitarannya. Dan tanpa disengaja, ia merekam Danny yang sedang menembak orang Albania itu, sehingga membuatnya tewas. Karena ada yang melihatnya, Danny langsung memecahkan kaca mobil dan menyandra Mike untuk masuk ke dalam rumahnya. Namun Danny tidak mengetahui bahwa Lake juga ada di dalam mobil, sehingga membuat ia terselamatkan. Mike akhirnya berhasil lolos dari Danny dan mencoba untuk kabur melewati rumah Danny. Tanpa disengaja, ia dihadang oleh temannya Danny dan berusaha untuk meloloskan diri sehingga Mike berhasil lolos dari kejaran Danny yang ingin membunuhnya. Ketika itu, teman Danny memberikannya sebuah dompet yang berisi alamat dari Mike yang berhasil didapatkannya ketika berhadapan dengan Mike. Jimmy kemudian ditelepon oleh Shawn dan mengatakan bahwa anaknya Danny mempunyai masalah dengan Mike. Setelah itu, Jimmy mengambil sebuah senjata dan mencoba untuk pergi ke rumah anaknya untuk melindunginya. Pada rumah Mike, ia menelpon istrinya yang sedang berada di rumah sepupunya Ricky dan menyuruhnya untuk tetap tinggal di sana. Ketika itu, terdengar orang yang mengetuk pintu, dan ternyata itu adalah ayahnya Jimmy. Mike masih terlihat marah kepada ayahnya akibat pekerjaan yang dilakukan oleh ayahnya dahulu ketika masih bekerja bersama Shawn. Danny pun sampai di rumahnya Mike dan mencoba untuk masuk ke dalam rumahnya dengan melalui sebuah jendela. Jimmy pun pamit pulang pada saat itu, sedangkan Mike melihat bahwa Danny sudah ada di dalam rumahnya dan ia mencoba untuk membunuh Mike. Tetapi Jimmy melihat sebuah mobil Danny di luar rumah dan mengetahui bahwa Danny sudah ada di sana, lalu menembak Danny yang akan membunuh Mike, dan Danny pun tewas pada saat itu. Jimmy lalu mengambil telepon Danny dan menelpon Shawn untuk mengatakan bahwa ia telah membunuh anaknya Danny. Ia terpaksa melakukan itu karena Danny mencoba untuk membunuh Mike. Ketika itu, Mike mencoba untuk menelpon polisi, tetapi ayahnya Jimmy melarangnya. Dan Mike tetap menelpon polisi ketika ayahnya sudah pergi dari sana. Dan polisi itu pun datang ke rumah itu. I work as a limousine driver and early today I picked up a resume. Josh Wiggins, place your fingers together behind your head. Mike pun dibawa oleh pihak kepolisian meskipun ia mengaku bahwa dirinya tidak membunuh orang itu, tetapi ia tetap ditangkap. Pada luar rumah, Jimmy tidak pergi dari sana dan ia melihat polisi itu membawa Mike, lalu mencoba untuk mengikutinya. Polisi yang membawa Mike kemudian bertemu dengan Frank yang juga seorang polisi. Mereka lalu mencoba untuk pergi ke suatu tempat untuk bertemu. Namun Jimmy datang yang membuat mobil polisi itu melarikan diri. Dan Jimmy mencoba untuk mengejarnya agar bisa menyelamatkan Mike. Mobil polisi itu akhirnya mengalami kecelakaan yang membuat Jimmy berhasil menyelamatkan Mike yang masih hidup di dalam mobil. Mereka mencoba untuk pergi dari sana, namun terlihat seorang polisi masih hidup dan melepaskan tembakan ke arah Mike. Tetapi tembakan itu tidak mengenai Mike. Mike pun mencoba untuk membalas tembakan dari polisi itu, tetapi Jimmy menahannya dan mengatakan bahwa biar saja dia yang melakukannya. Jimmy pun menembak polisi itu, sehingga membuatnya tewas. Dari kejauhan, terlihat Frank dengan temannya sedang mengejar Jimmy dan juga Mike. Lalu mereka mencoba untuk lari melalui terminal kereta api. Jimmy yang berpisah dengan Mike akhirnya dihampiri oleh Frank dan terjadi perkelahian antara mereka berdua di dalam sebuah toilet. Mike yang telah dikepung oleh polisi mencoba untuk melarikan diri dengan cara masuk ke dalam kereta api dan ia pun lolos dari kejaran para polisi itu. Lalu terlihat Jimmy yang telah berhasil mengalahkan Frank dan mencoba untuk mencari Mike. Ketika pintu kereta akan tertutup, Mike lalu menahannya dan memanggil Jimmy untuk ikut menaiki kereta api. Berpindah ke rumah Shawn, ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk memindahkan mayat yang telah dibunuh Danny ke dalam mobil Mike. Hal itu dilakukan untuk membuat Mike menjadi tersangka pembunuhan orang Albania itu, sehingga polisi akan mengejarnya. Di dalam kereta api, Jimmy mengetahui bahwa Shawn akan mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Mike dan beserta keluarganya.
sedangkan pihak kepolisian memiliki motif tersendiri untuk menangkap Mike. Pada malam itu, Jimmy meminta Mike untuk mengikuti arahan darinya, yang dimana ia akan menyelesaikan urusannya dengan Shawn, lalu menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Hal itu dilakukan agar Mike beserta keluarganya dapat hidup tenang tanpa ada masalah. Jimmy kemudian mencoba mencuri mobil yang sedang terparkir, lalu menyuruh Mike untuk pergi menemui keluarganya. Di lain tempat, teman Danny diinterogasi oleh Shawn, lalu ia pun dibunuh karena tidak bisa menjaga anaknya. Shawn kemudian mengatakan kepada anak buahnya bahwa Jimmy menelponnya dan mengajaknya untuk bertemu di tempat biasa yang selalu mereka kunjungi dahulu. Pada sebuah TV, istri Mike melihat bahwa suaminya menjadi buronan kepolisian pada malam itu, bersama dengan Jimmy yang menjadi orang paling dicari di kota itu. Detektif Harding yang berada di TKP ditelepon oleh Jimmy dan meminta bantuannya untuk membebaskan anaknya dari kasus yang telah terjadi. Tetapi Harding menolak dan meminta Jimmy untuk menyerahkan nama-nama orang yang telah ia bunuh agar bisa membantu Mike. Jimmy pun tidak bisa memberitahukan nama-nama orang yang pernah ia bunuh pada malam itu. Mike akhirnya sampai menemui keluarganya dan terlihat istrinya sangat panik ketika akan menjelaskan apa yang telah terjadi. Lalu pihak kepolisian datang untuk mencari Mike. Untungnya, pada saat itu, Mike beserta keluarganya berhasil bersembunyi di dalam kamar mandi, sehingga membuatnya lolos dari pencarian polisi itu. Jimmy pun bertemu dengan Shawn dan di sana terlihat anak buah Shawn sudah menjaga tempat itu. Tetapi Jimmy bukanlah menjadi target utama dari Shawn. Ia hanya ingin mengincar Mike, karena agar Jimmy merasakan juga kehilangan anaknya. Ketika itu, Jimmy mencoba untuk menyelesaikan masalah yang terjadi secara baik-baik. Tetapi Shawn tidak terima akan hal itu, dan tetap ingin mencari Mike. Jimmy pun pergi dari sana, lalu dikejar oleh anak buah Shawn. Untungnya Jimmy berhasil masuk ke dalam sebuah stadion, dengan menunjukkan tiket palsu dan berpura-pura dompetnya tertinggal di dalam. Setelah terbebas dari kejaran anak buahnya Shawn, Jimmy menghampiri Mike, lalu mengatakan bahwa Shawn akan terus mencari dirinya. Kemudian Jimmy menyuruh Mike beserta keluarganya untuk pergi dan tinggal di sebuah rumah yang terdapat di tepi danau untuk bersembunyi sementara waktu. Ketika itu, Mike tidak ikut bersama istrinya. Lalu ia mengatakan bahwa terdapat seorang anak bernama Mike yang juga melihat Danny membunuh orang Albania itu. Mike pun meminta Jimmy untuk pergi mencari Mike pada malam itu. Shawn juga menyewa pembunuh bayaran bernama Price untuk membunuh Mike dan juga Jimmy. Sesampainya di sebuah apartemen, Mike menanyakan kepada orang yang ada di sana tentang keberadaan Mike. Lalu orang itu mengatakan bahwa ia berada di lantai 3. Karena tidak pastinya keberadaan Mike, Jimmy dan Mike mencoba untuk mengetuk pintu kamar satu persatu dan menanyakan keberadaan orang yang bernama Mike. Namun ketika itu terlihat seseorang yang menelpon pihak kepolisian dan mengatakan bahwa orang yang sedang dicari kepolisian berada di sebuah apartemen. Mike ketika itu tidak bisa menemui Mike, tetapi ia bertemu dengan saudaranya. Karena hal itu, Mike menyuruh anak itu untuk mengatakan kepada Mike bahwa Mike membutuhkan pertolongan. Dari luar jendela terlihat semua polisi datang mengepung gedung itu dan menggeledah semua kamar yang ada di sana. Mike dan Jimmy pun mencoba untuk keluar dari apartemen itu. Di sisi lain, terlihat Price juga datang ke apartemen itu untuk memburu Jimmy dan juga Mike. Price yang seorang pembunuh bayaran pun berhasil membunuh seorang polisi yang menjaga pintu masuk apartemen. Dan ia juga mencoba untuk mematikan listrik di apartemen agar Jimmy dan juga Mike tidak mudah untuk keluar dari sana. Salah satu kamar di sana terbakar akibat kompor yang belum dimatikan, sehingga membuat panik seluruh orang yang ada di sana. Jimmy dan Mike pun mencoba untuk keluar dari kamar, sehingga membuat ia diketahui oleh kepolisian dan mencoba untuk menuruni tangga. Ketika itu, Price berhasil melihat Mike dan juga Jimmy, sehingga ia melepaskan tembakan ke arah mereka. Untungnya, tembakan itu tidak mengenai siapa-siapa, sehingga Jimmy dan Mike berhasil melarikan diri. Namun sebelum itu, Jimmy mengatakan kepada Mike bahwa jika ingin melihat keluarganya lagi, pergi dari sini sekarang, karena orang yang mengejar mereka saat itu adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Ia tidak akan berhenti sampai dirinya membunuh mereka berdua. Mike pun berpisah dengan Jimmy pada saat itu.
dan Jimmy mencoba untuk menghadapi Price agar Mike bisa keluar dari sana. Ketika itu, Mike kembali untuk menolong Jimmy dan ingin menembak Price pada saat itu. Tetapi Jimmy melarangnya, sehingga membuat pihak kepolisian menemui mereka. Lalu Jimmy dan Mike pun mencoba untuk melarikan diri dari kejaran para polisi. Setelah berhasil bersembunyi, Jimmy mengatakan kepada Mike bahwa dirinya tidak boleh menembak siapapun. Hal itu dilakukan Jimmy agar Mike tidak mendapatkan masalah baru. Lalu mereka pun mencoba untuk pergi ke rumah pamannya bernama Eddie. Ketika itu, Jimmy mencoba untuk berbohong kepada Eddie bahwa luka yang didapatkannya akibat pertarungannya bersama seorang pencuri. Tetapi Eddie mengetahui bahwa Mike dan juga Jimmy menjadi buronan pihak kepolisian dan mencoba untuk memarahi Jimmy. Tetapi Mike mencoba untuk membela ayahnya. Kemudian Eddie memberitahukan hal yang sebenarnya terjadi dahulu, yang dimana Billy saudaranya Mike dibunuh oleh Jimmy karena ia sangat setia kepada orang yang bernama Shawn. Billy dahulu adalah orang yang juga bekerja dengan Shawn, tetapi dirinya ditangkap dan jaksa wilayah ingin mengadukan Shawn. Jika tidak, ia akan dipenjara 10 tahun. Billy pun ketakutan tentang hal itu dan berupaya untuk buka mulut. Tetapi sebelum itu, Jimmy tidak membiarkan hal itu terjadi, sehingga ia membunuh Billy. Mendengarkan hal itu, Mike pun marah dan mencoba untuk pergi meninggalkan Jimmy. Mengetahui bahwa ibunya sedang sakit dan sekarang berada di rumah sakit, Jimmy pun mencoba untuk mendatanginya. Sesampainya di sana, ia menuliskan pada sebuah kertas nama-nama orang yang pernah ia bunuh dahulu. Beberapa menit kemudian, Jimmy menelpon Shawn dan memberikan kesempatan sekali lagi kepadanya untuk berhenti mengejar anaknya. Tetapi hal itu ditolak oleh Shawn, sehingga membuat Jimmy marah, yang sudah berniat ingin membunuh Shawn. Jimmy pun masuk ke sebuah bar, yang dimana bar itu menjadi markas Shawn beserta anak buahnya, dan membunuh semua orang yang ada di sana. Ketika itu, Jimmy melihat Shawn melarikan diri melalui CCTV dan mencoba untuk mengejarnya hingga sampai di tempat sebuah kereta api. Di sana, Jimmy mencoba untuk mencari Shawn yang bersembunyi hingga baku tembak pun terjadi, yang membuat Shawn tertembak di bagian perutnya. Tetapi ia berhasil bersembunyi dari Jimmy. Namun pada akhirnya, Jimmy berhasil menemui Shawn dan ia pun mencoba untuk melarikan diri dari sana. Tetapi akibat tembakan yang mengenai perutnya, membuat ia tidak bisa berlari, sehingga Jimmy dengan mudah membunuh Shawn. Mengetahui bahwa Mike membutuhkan pertolongan, Lake datang ke kantor polisi dan melihatkan sebuah video saat Danny melakukan pembunuhan terhadap orang Albania itu. Kemudian Mike menelpon Harding dan mencoba untuk menyerahkan diri, yang dimana Mike berada di sebuah rumah di pinggir danau. Ketika itu, Jimmy mendatangi rumah itu untuk bertemu dengan Mike, dan istrinya menyuruh Jimmy untuk masuk ke rumah, bertemu dengan cucunya yang belum pernah diketahui oleh anaknya Mike sebelumnya. Sebelum pihak kepolisian datang, Mike mengajak keluarganya untuk menjauh dari rumah, agar anak mereka tidak melihat Jimmy ditangkap oleh pihak kepolisian. Mike pun pergi ke tepi danau, sedangkan Jimmy masih berada di dalam rumah menunggu kedatangan polisi. Namun tiba-tiba saja Price datang yang langsung melepaskan tembakan ke arah Jimmy, sehingga mengenai badannya. Lalu Price mencoba untuk mengejar Mike yang ada di pinggir danau. Melihat hal itu, Jimmy mencoba untuk menolongnya dengan mengambil sebuah senjata yang ada di rumah itu, lalu mencoba menyusul Price, sehingga baku tembak pun terjadi di sana.
Ketika Mike kehabisan peluru, nyawa ia sangat terancam pada waktu itu. Namun dari kejauhan, Jimmy berhasil bangkit dan melepaskan tembakan ke arah Price, sehingga membuatnya tewas. Polisi Harding pun datang dan mendapatkan sebuah nama orang yang telah dibunuh oleh Jimmy sesuai yang diinginkannya. Di akhir film, Mike akhirnya mendapatkan kehidupannya kembali dan menjadi pelatih tinju bagi Light.